The Garden of Gethsemane, a place of victory. The Garden of Gethsemane, a place of destiny. But I will not your speak until verdicts of grief. The Garden of Gethsemane, the Garden of Gethsemane, a place
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita hadir ke tempat ini dengan satu sukacita. Karena kita akan bersama-sama beribadah, kita mengalami kehadiran Tuhan, kita bersekutu dengan saudara seiman dan kita melakukannya dengan mata, hati, pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita berdiam diri sejenak tetapi hati dan pikiran kita terarah kepada Kristus. Kita bersaat teduh. Dengarlah Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan dengan tetap berdiri. Mari kita agungkan, kita sembah Tuhan kita. Karena Dialah juru selamat kita, satu-satunya. Dia adalah Tuhan yang baik, Yesus yang baik. Mari kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, mari kita katakan, Yesus, Kau sungguh benar ya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau yang terindah Tuhan dalam kehidupan kami. Ku cinta, kami mau meninggikan-Mu Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu
Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kita bersyukur untuk pagi hari. Mari kita silakan duduk. Mari kita terus bersyukur. Mari kita puji tentang rahmat dan anugerah daripada Tuhan. Agar semua orang tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Mari bersama-sama dengan bersukacita tanahkan pujian. Mari kita puji Tuhan. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Ku mau puji tentang anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Saudara, kita bersyukur untuk cinta kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Tapi saudara, kadang kita lupa akan anugerah Tuhan. Kadang kita lupa akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari di saat yang baik ini, ketika datang kepada Tuhan, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Jikalau kadang kita melupakan anugerah dan cinta kasih daripada Tuhan. Hatiku senanglah, ku dengar suara-Mu, darah ku berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu.
kita datang kepada Tuhan. Kami datang pagi hari ini Tuhan. Basuhkanlah dosaku di dalam darah. Mari kita bangkit berdiri. Kini ku datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan setengah suara. Kini ku datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Pemusik tetap memainkan lagu ini dengan lembut. Dan mari kita berdoa secara pribadi. Saya berikan kesempatan buat kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Datang dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, tapi dengan sikap yang tunduk kepada Tuhan. Merendahkan diri, mengakui dosa dan pelanggaran kita. Tetapi dengan iman bahwa Tuhan akan mengampuni kita yang datang dengan sungguh, dengan tulus, dengan kerinduan untuk diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita masing-masing berdoa secara pribadi. Tuhan, Engkau mendengar doa kami, Engkau melihat hati dan pikiran kami. Betapa kami rindu diampuni oleh Tuhan. Betapa kami rindu diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga tidak hanya tiap minggu kami mengakui dosa kami, kemudian melakukannya lagi, kemudian memohon ampun lagi, terus berulang-ulang, seolah-olah permohonan kami untuk diampuni dosa itu sesuatu yang terlalu rutin dan tidak memiliki makna lagi. Kami tidak menyampaikan permohonan kami dengan penyesalan, dengan hati yang tulus, dengan air mata pertobatan. Itu pun kami mohon Tuhan mengampuni kami. Dan pagi ini kami percaya Engkau yang ada di tempat ini, bahkan di dalam hati kami. Mari Tuhan, bukan saja Engkau menghapuskan pelanggaran-pelanggaran kami, tapi mari Engkau menolong kami untuk bertumbuh di dalam Engkau, untuk berubah dari sifat-sifat dan kebiasaan buruk kami, dan menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan Engkau. Berikanlah kepada kami hati yang hancur dan sedih, kalau kami sudah menjadi batu sandungan, kalau karena tutur kata, sikap kami, sifat kami membuat orang-orang tidak mau percaya kepada Engkau. Berikanlah hati yang hancur dan sedih kalau kami sudah melakukan hal itu. Dan kami akan menuju pembaruan rohani yang nampak di dalam pembaruan sikap dan kebiasaan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janji pengampunan dosa bagi kita sekalian pagi ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Mari kita meresponi ayat ini dengan pujian Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, dengan kata-kata, dengan suara kita, juga dengan hati kita. Bersyukur Tuhan, buat kasih setia
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Andre Tunggal. Namun sebelumnya sebagai persiapan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara Pasutri.
Shalom saudara-saudara. Shalom. Saudara-saudara, tidak terasa waktu berlalu dan hari ini saya bersama-sama dengan saudara melayani pemberitaan firman Tuhan. Saya senang ketika datang ke rumah Tuhan melihat bagaimana jemaat boleh dengan antusias datang kembali ke rumah Tuhan pasca pandemi saudara-saudara. Ada salam dari majelis, badan pengerja, majelis sinode kepada setiap saudara jemaat di GKI Citra Garden di tempat ini saudara-saudara. Dan hari ini kita akan sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Tuhan terima kasih karena kasih setia Tuhan. Tuhan terima kasih karena kami dipercayakan kehidupan. Dan hari ini Tuhan kami datang sebagai anak-anak-Mu, merindukan Tuhan supaya Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Engkau berbicara dan Engkau menolong kami semua untuk memahami dan berjumpa dengan kebenaran. Dan bukan hanya berjumpa dengan kebenaran, tetapi kami boleh mengikut Engkau di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, berkaryalah melalui pemberitaan firman-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami rindu menundukkan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin saudara-saudara. Baik saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema. Temanya yang diberikan kepada saya adalah kuasa Yesus atas hidup kita. Firman Tuhan kita dasarkan dari Matius pasal yang ke-8, ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian saudara-saudara. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi? Lalu Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu datang seorang yang lain, seorang murid Yesus, lalu berkata kepada Yesus, Tuhan, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Saudara memberikan jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saudara saya berkesempatan menonton sebuah film. Film tersebut judulnya Sayap-Sayap Patah. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara sudah nonton. Dari Padus, Pak Sutri ada yang nonton? Nggak nonton ya? Nontonnya apa Bu? Saya kira film ini sebagian dari saudara mungkin berkesempatan menonton. Kalau saudara belum menonton, saya ceritakan sedikit tentang kisahnya. Saudara, di depan ada kisah dua orang sejoli suami istri. Dan sang suami tersebut adalah seorang bernama Aji. Dia dikisahkan saudara-saudara sebagai seorang polisi yang betul-betul saudara-saudara berkomitmen di dalam menjalankan tugasnya. Dan kebetulan saudara film ini diinspirasi dari sebuah kisah pada waktu beberapa tahun yang lalu saudara-saudara, di mana terjadi sebuah pemberontakan di Makobrimob yang dilakukan oleh para napi terduga teroris saudara-saudara ya. Nah peristiwa itu saudara-saudara memakan korban jiwa. Dan di dalam film ini dikisahkan bagaimana Aji, salah seorang dari polisi yang terjebak saudara-saudara dalam pemberontakan napi teroris pada waktu itu di Makobrimob. Nah, kalau saudara nonton film ini, saudara akan menemukan sisi-sisi emosional. Bagaimana seorang polisi yang punya istri yang sedang hamil tua dan akan melahirkan. Dan terjadilah sebuah konflik batin di mana sang suami yang adalah seorang petugas atau seorang polisi, anggota, saudara-saudara, yang harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sementara istrinya yang akan melahirkan. Dan yang menjadi satu hal yang mengharukan adalah karena pada waktu kejadian itu terjadi, saudara-saudara, sang suami gugur, sedangkan istrinya melahirkan anak mereka. Kalau saudara nonton film ini mungkin saudara akan, ini sekali lagi bukan promosi, tetapi kalau saudara nonton film ini saudara akan tergugah dan saudara akan merasa bangga saudara-saudara bahwa ada abdi negara,
atau ada seorang polisi, petugas yang betul-betul berkorban atau menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang abdi negara yang setia, saudara-saudara. Tapi kalau saudara keluar dari gedung bioskop, saudara lihat realita, saudara mungkin kemudian akan geleng-geleng kepala juga. Karena waktu saudara buka HP, saudara akan menemukan bagaimana ada polisi yang saling menembak tetapi CCTV-nya yang mati. Saudara mungkin menemukan kasus-kasus di mana abdi-abdi negara atau mereka yang memegang atau memundak ya itulah saudara-saudara ya, yang mengenakan atribut seragam saudara-saudara adalah mereka yang mungkin saja, mungkin sekali lagi tidak semua, tetapi banyak, tidak sedikit dari antara mereka yang ternyata mengecewakan. Itulah sebabnya saudara-saudara, seorang mantan presiden kita, almarhum Abdurrahman Wahid Gus Dur, pernah berkata dan berkelakar bahwa hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia. Yang pertama adalah patung polisi, yang kedua adalah polisi tidur, dan yang ketiga adalah Jenderal Hugeng, seorang jenderal polisi yang diakui saudara-saudara kejujurannya dan kesetiaannya. Saudara, tentu perkataan Gus Dur ini tidak kita mengerti sebagai bahwa semua polisi pasti korup, tidak. Perkataan Gus Dur tidak kita mengerti bahwa semua polisi itu pasti buruk, tidak. Pasti ada yang setia. Pasti ada seorang polisi yang benar-benar setia mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Pasti ada. Tetapi ketika melihat realita, meskipun ada di antara mereka yang setia, tapi ada juga di antara mereka yang kita nilai tidak setia. Yang kita nilai ada begitu banyak yang bikin geleng-geleng kepala, saudara-saudara. Mengemban tugas sebagai seorang abdi negara, tetapi tidak mengabdikan dirinya kepada negara, tapi mengabdikan dirinya kepada kepentingannya sendiri. Saudara-saudara, saya sengaja mengangkat kisah ini bukan untuk membuat saudara untuk bergosip tentang kepolisian, tentu saja. Bahkan kisah kemarin itu saya tidak berani ngomong apa-apa karena kisahnya bisa berubah-berubah dari hari ke hari. Tapi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara bahwa apa yang terjadi dengan kepolisian atau apa yang terjadi dengan fakta ini adalah fakta yang mungkin juga boleh kita praktekkan atau kita sematkan kepada orang-orang Kristen. Hari ini ada orang-orang yang mengemban identitas sebagai orang-orang Kristen, bukan? Orang-orang yang menyebut dirinya sebagai seorang Kristen, seorang yang pergi ke gereja, seorang yang mungkin saudara-saudara menggunakan kalung salib, atau bahkan saudara tentu saja kita yang besar di gereja. Tapi hanya karena kita berada di dalam satu lingkungan gereja, lingkungan orang Kristen, melayani. Saudara, belum tentu bahwa sungguh-sungguh kita memiliki satu bukti kehidupan Kristen yang setia. Belum tentu saudara-saudara kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang-orang Kristen yang mengikut Tuhan. Belum tentu. Dan itulah yang terjadi dengan kisah yang barusan kita baca. Di dalam Matius saudara-saudara pasal yang ke-8 kita menemukan satu kisah yang sangat aneh. Kisah yang kalau saya boleh bicarakan saudara, dari seluruh karya Kristus, ini sikap Kristus yang aneh. Sikap Yesus yang aneh sekali. Kalau saudara baca di ayat yang ke-18 ditemukan bahwa begitu banyak orang datang mencari Yesus. Mereka mengelilingi Yesus. Mereka ingin ketemu dengan Yesus. Tetapi kemudian yang terjadi, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Saudara, kalau kita baca bertolak ke seberang artinya apa? Artinya bahwa Yesus pada waktu itu memilih untuk pergi dari tempat itu ke seberang danau. Konteksnya waktu itu adalah Danau Galilea, saudara-saudara. Yesus mau pergi meninggalkan orang-orang tersebut. Saudara, ini kenapa saya katakan aneh? Karena pertanyaan yang harusnya muncul dalam pikiran kita adalah kenapa Yesus malah menghindar dari masa yang mencarinya? Saudara yang punya anak remaja, saudara katakan kepada anak saudara, ayo datang ke gereja. Ngapain? Cari Tuhan, betul? Ayo datang ke gereja. Ngapain? Cari Tuhan. Kita melakukan sebuah gerakan massal. Semua kita datang, minta anak remaja kita, ayo datang ke gereja. Ngapain? Cari Tuhan. Tapi waktu anak remaja kita datang ke gereja, Tuhannya yang kabur. Saudara bisa relate?
Kita ingin saudara-saudara supaya mungkin di dalam persekutuan, gereja, kebaktian, orang datang mencari Tuhan. Dan kita berharap kalau orang datang mencari Tuhan, Tuhan menyambut mereka, bukan? Ini hal yang sama. Saya menempatkan diri sebagai salah seorang murid Yesus. Lalu kemudian saya berpikir, wah orang-orang datang kepada Yesus, kita senang, kita bahagia, bukan? Saudara jadi pengurus pasutri, betul ya? Persekutuan pasutri, orang-orang datang, tapi Tuhannya kabur. Bagaimana rasanya? Saudara, ini menjadi satu hal yang membuat kita harusnya bertanya-tanya, kenapa Yesus malah menghindar dari orang-orang yang mencari Dia? Tentu saja saudara-saudara tidak kita pahami kisah ini sebagai, oh kalau begitu waktu kita kebaktian Tuhan tidak sedang di sini. Enggak ya saudara-saudara. Tetapi hal ini kita pahami sebagai sebuah sikap atau sebuah pikiran yang ada dalam pikiran Yesus atau dalam benak Yesus. Kenapa sampai Yesus kabur? Kenapa sampai Yesus tidak tertarik? Karena Yesus benar-benar tidak tertarik pada begitu banyak orang yang mencari Dia. Kenapa demikian? Saudara akan temukan misalnya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26, saudara-saudara. Sama-sama kita baca bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, firman Tuhan ini menceritakan bagaimana konteks waktu itu Yesus selesai memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang, kalau kita bilang 5.000 orang minimal itu mereka 5.000 laki-laki. 5.000 laki-laki katakanlah sudah menikah, sudah punya anak, anaknya satu. Minimal Yesus memberi makan 15.000 orang, minimal. Saudara-saudara, ketika mereka selesai makan, mereka terus mencari mengikut Yesus. Dan waktu itu Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, engkau mencari aku bukan karena engkau melihat tanda-tanda, tapi karena engkau telah makan dan engkau kenyang. Saudara, maksudnya apa? Maksudnya melihat tanda-tanda ini tentu maksudnya adalah Yesus betul menyatakan mujizatnya. Ada tanda bagaimana Yesus menang atas penyakit. Yesus mengusir setan-setan. Yesus mendiamkan alam semesta. Ada tanda-tanda di mana Yesus melakukan mujizat dan itu tidak mungkin dilakukan manusia biasa. Tanda-tanda itu harusnya membuat orang memahami, oh Yesus ini kebenaran. Yesus ini Tuhan. Dia datang dari Tuhan. Oleh karena itu Yesus mau bilang, kamu cari aku bukan karena kamu melihat kebenaran dalam aku. Tetapi kamu sebenarnya mencari aku karena kamu masih terus mencari makan. Kalau kata orang hari ini, ada udang di balik bakwan, saudara-saudara ya. Ada udang di balik bakwan. Ada bakwan di balik udangnya, saudara-saudara. Jadi ada maunya orang datang mencari Yesus. Saudara, ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, perhatian saya saudara tertuju kepada kisah sepasang kekasih yang berantem. Kisah sepasang kekasih itu saudara, laki-lakinya bernama Raka yang berantem dengan pacarnya bernama Loli. Kenapa berantem? Karena ada pihak ketiga saudara-saudara. Dan kisahnya itu saya angkat untuk saudara. Selamat menyaksikan saudara-saudara. Ya sama dia. Ya buktinya aku milih kamu. Ya, Pas tapi- disuruh pilih juga aku Tapi tetap kamu milih jalan kamu. sama dia, terus kamu belanjain panggil mami papi. Aku nggak belanjain dia kok, dianya aja ngaku-ngaku. Maksudnya apa sih Raka? Dia juga Iya. udah janji mas mau bayarin mobil aku Apa tiap tuh? bulannya. Cicilan mobilnya? Cicilan mobil ya, dia udah janji. Enggak benar nih kalau begini. Ini lagi ebolim, emang lu gak punya duit? Nyuruh-nyuruh pacar Kalau gue. emang dia janjinya kayak begitu sama gue, Ya lu cari cowok lain, kayak gak ada lagi aja. Iya, dasar emang cewek matre. Saya so cantik, mobil minta dibeliin. Aduh. orang dianya udah janji sama gue. Oke. Janji buat bayarin mobil Cicilan per bulan. ya. Dan lo bayarin dia kenapa? Bayarin ya coba. Ngaku. Ya karena Ayo, kita ngaku. pacaran mas, karena kita pacaran. Ya, ya emang saya bayarin. Emang lo aja bayarin cicilan dia? Pacaran Ini aku jelasin ya, aku jadi sekarang lebih tahu, aku lebih milih kamu dibanding dia. Kok gitu Setelah- sih kamu? Emang gak tahu diri lu ya? Ya kamu cuma manfaatin aku doang kok. Aku lebih milih dia manfaatin lah. apa? Manfaatin
Itu yang mobil janji. maksudnya. Lu kan yang janji mau bayarin Kamu mobil yang gue. minta-minta sama aku, kamu yang nuntut sama aku. Lu tunggu gue. Ini bayarin ya per bulan. Gitu lu. Jangan pembohong lu, jangan kurang ajar lu. Udah Mas. Udah apa sih? Gak usah deket-deketin lagi. Ini gimana nih, Mas, Babi? Ya, udah. Saya tahu dalam pikiran saudara, pasti saudara merasa jijik. Ih, Pak Andre nontonnya gosip beginian, memalukan gitu ya. Ngaku saudara-saudara ya. Enggak, saudara perhatian saya tertuju karena tiba-tiba ini muncul aja saudara ketika saya mempersiapkan khotbah saya. Jadi saudara-saudara kisah ini tentu saja bukan, saya yakin-yakinnya bahwa ini bukan kisah beneran, saya yakin. Saya yakin ini scripted, saya yakin ini adalah sesuatu yang settingan saudara-saudara. Karena kalau lihat begini, aduh lucu lah kalau dalam bahasa saya bodoh-bodoh begitu loh ya, barang-barang yang bodoh begitu. Tetapi kisah seperti ini adalah kisah yang famous di kalangan ibu-ibu. Kenapa begitu? Karena itulah dunia ya, itulah dunia yang terjadi di sekeliling kita. Dunia yang terjadi di mana kita melihat satu realita bahwa ada orang-orang yang mungkin disebut sebagai pelakor. Ada orang-orang yang mungkin disebut sebagai perebut ya, suami orang. Kenapa? Karena ingin mendapatkan perhatian suami, bukan karena benar-benar kasih, tetapi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sebenarnya mencari materi atau mencari harta. Itu yang kita sebut tadi, ada udang di balik bakwannya, kan begitu kan ya. Ada maksud di belakangnya, di mana maksud itu adalah maksud yang kita tahu bahwa itu bukan kisah kasih yang sejati. Kita tahu bahwa itu bukan cinta yang sejati. Tetapi ini adalah sebuah fakta di mana ada orang-orang yang terlihat mencintai tapi sebenarnya tidak mencintai. Yang dia cintai adalah dirinya sendiri. Yang dia cintai adalah kepentingannya sendiri. Yang dia cintai adalah apa untungnya buat saya. Dan itu terjadi. Saudara, hal itulah yang sebenarnya dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang tersebut. Ketika orang banyak datang mengelilinginya, dia menyuruh untuk pergi. Kenapa? Karena dia tahu betul bahwa ada banyak orang yang mengikut dia, terlihat mencari dia. Karena bukan benar-benar menemukan kebenaran, bukan karena mengasihi Yesus, tetapi banyak orang mencari Yesus hanya demi kepentingannya sendiri. Saudara, hari ini maka pertanyaan yang patut kita tanyakan sama diri kita. Saudara, kenapa engkau dan saya menjadi Kristen? Kenapa Anda dan saya ini memilih untuk menjadi Kristen? Saya pikir tentu sebagian dari kita akan berkata, oh karena saya memang lahir dari keluarga Kristen makanya saya Kristen. Pertanyaan saya adalah, apakah engkau menemukan alasan bahwa engkau menjadi Kristen? Saudara, dalam beberapa kesempatan saya berkhotbah saudara di depan para siswa atau mahasiswa. Saya selalu tantang hal ini dan saya selalu tanyakan. Saya ingin setiap orang Kristen selalu bertanya sama dirinya sendiri. Kenapa saya menjadi Kristen? Kalau saya menjadi Kristen bukan karena alasan pribadi saya yang betul-betul ingin menjadi Kristen. Maka ada satu tanda tanya besar yang harus kita tanyakan. Saudara, seringkali di depan para katekisan, saya selalu menantang para katekisan. Saya selalu mengatakan Anda ikut katekisasi mungkin karena orang tua Anda yang meminta kamu untuk ikut katekisasi. Tapi jangan pikirkan katekisasi sebagai karena saya katekisasi maka saya akan baptis. Di akhir dari katekisasi menuju baptisan saya selalu tanyakan, saya minta tolong dua hal. Yang pertama, kalau kamu tidak bisa menemukan Yesus sebagai kebenaran, artinya kamu belum punya alasan kenapa kamu percaya Yesus sebagai Tuhan, tolong jangan dibaptis. Karena saya tidak ingin baptisan itu menjadi murahan untuk semua orang karena sudah cukup umur baru dibaptis. Yang kedua saya bilang, kalau kamu tidak siap untuk belajar bertobat, meninggalkan hidup yang lama, tolong jangan dibaptis. Karena saya tidak ingin penambahan jumlah anggota gereja hanya karena formalitas harus dibaptis. Saya selalu bertanya, saya selalu mengajak anak-anak untuk bertanya, kenapa? Karena sudah terlalu banyak orang-orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi sesungguhnya kita tidak menemukan satu komitmen yang sungguh-sungguh mengikut Yesus.
Kita menemukan terlalu banyak orang-orang Kristen yang main-main dengan kekristenannya. Kita menemukan terlalu banyak orang Kristen yang tidak punya alasan kenapa saya menjadi seorang Kristen. Mungkin kita menjadi Kristen karena kita nyaman di Kristen. Karena negara kita adalah negara yang religius. Kayaknya dalam lingkungan kita tidak beragama itu aneh. Ya udah, carilah ibadah yang paling gampang. Yang paling gampang apa? Ya Kristen. Kan begitu kan ya? Katanya yang paling gampang apa? Ya Kristen, doanya enggak ribet, mau ibadah mudah, tinggal online. Amin. Saya tidak sedang mengkritik saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online. Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak, jauhkan. Saya percaya bahwa kerohanian seseorang tidak ditentukan dari online atau tidak online kok. Tidak, sama sekali. Tapi saya percaya bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang betul-betul terlihat saudara-saudara dari komitmennya. Saudara, seorang penulis bernama Kyle Idleman, dia menulis sebuah buku Not a Fan, bukan seorang penggemar. Saudara, Kyle Idleman ini mengatakan bahwa orang Kristen itu bisa kita kategorikan dalam dua kelompok saja. Yang pertama adalah kelompok para penggemar Yesus, ngefans sama Yesus. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang betul-betul ikut Yesus. Dan orang Kristen hari ini terbagi dua. Dia mengatakan the biggest threat, ancaman terbesar dalam sebuah gereja hari ini adalah ada banyak penggemar di dalam kekristenan yang sebenarnya tidak tertarik untuk mengikut Yesus sungguh-sungguh. Mereka cuman ingin dekat dengan Yesus hanya karena merasakan manfaat dari dekat dengan Yesus. Sebagian orang mengatakan dekat dengan Tuhan tujuannya supaya doa saya dijawab Tuhan. Dekat dengan Tuhan supaya apa? Supaya doa saya dijawab, kesehatan saya dijaga, usaha saya baik-baik. Sebagian orang mengatakan dekat dengan Tuhan tujuannya supaya mendapatkan kepentingan buat saya. Mari kita sedikit berandai-andai. Misalnya saudara punya anak. Saya yakin setiap saudara yang punya anak di tempat ini, saudara pasti ingin memberikan yang terbaik buat anak saudara. Betul ya? Saudara pasti memberikan nafkah, saudara memberikan makan yang ibu-ibu kasih masak, saudara-saudara beli makanan, provide buat anak-anak kita. Ayah juga demikian, saudara-saudara. Kita dengan anak kita menyatakan kasih. Pikirkan ini baik-baik. Pikirkan ini baik-baik. Bagaimana jika anak Anda dekat dengan Anda hanya karena dia merasakan ada manfaat dengan Anda? Pikirkan ini baik-baik. Bagaimana jika anak kita adalah seorang yang mengaku anak karena dia merasa dekat dengan kita, karena dia betul-betul merasakan manfaat? Saya suka jadi anak mama, kenapa? Karena mama siapin makanan buat saya tiap pagi. Sekarang saya tanya, kalau mama tidak siapin makanan mau tetap jadi anak gak? Oh tidak, tentu saja tidak. Saudara, anak yang seperti ini celaka banget saudara-saudara, iya gak sih? Kalau dalam keadaan orang tua punya duit, anak senang. Kalau enggak ada duit, anak ditendang. Abang yang ditendang atau anak yang ditendang? Bukan itu saudara-saudara, maksudnya adalah malah orang tuanya yang ditendang. Kenapa? Kalau orang tua enggak punya duit, orang tua ditendang. Kalau orang tua tidak bisa memberikan kebaikan buat saya, maka orang tua, saya mau putus hubungan, saya tidak mau lagi. Saudara, maka pertanyaan saya yang paling dekat atau paling relevan buat kita, bagaimana jika kekristenan kita adalah kekristenan yang dimana saudara jadi orang Kristen dan saudara menghadapi banyak kesulitan dalam hidup saudara? Bagaimana jika kekristenan kita adalah kekristenan yang mungkin saudara ketika saudara menjadi seorang pengikut Yesus, saudara mengalami begitu banyak tantangan dalam hidup saudara. Ada orang Kristen yang mengatakan, waduh dekat dengan Tuhan itu senang. Kenapa? Karena masalah beres, jalanan lancar saudara-saudara. Dekat dengan Tuhan, Tuhan jawab doa-doa saya. Saya sering ketemu dengan kesaksian-kesaksian seperti itu. Wah, buat saya kesaksian seperti itu baik kelihatannya. Tetapi kalau terus menerus kayak begitu, celaka. Kekristenan kita tidak boleh menjadi kekristenan yang selalu ada urusannya dengan yang penting saya dapat sesuatu. Firman Tuhan mengatakan, Kyle Idleman ini bilang,
Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang berkomitmen. Berkomitmen untuk apa? Berkomitmen untuk menyerahkan sesuatu demi Tuhan, menyerahkan dirinya demi Tuhan. Saudara, tensi tinggi ini atau sikap Yesus yang aneh ini dilanjutkan dengan sebuah kisah bagaimana ada dua orang yang datang pada Yesus. Yang pertama adalah seorang ahli Taurat. Saudara, ahli Taurat ini datang pada Yesus lalu mengatakan, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Wah, ini perkataan asik, saudara ya. Saya membayangkan kalau saya jadi salah seorang di antara murid Yesus, saya senang sekali. Kenapa? Karena guru yang saya ikuti, saudara-saudara, tiba-tiba ada orang yang tadinya sering beroposisi datang pada Yesus. Saudara, ahli Taurat itu adalah kelompok agamis yang mempelajari dan menguasai yang namanya Talmud. Apa itu Talmud? Seperangkat aturan, hukum, norma Yahudi. Kita tahu betul bahwa pada waktu itu saudara, Yesus sering berantem sama para ahli Taurat. Atau lebih tepatnya sering bersih tegang. Kenapa? Karena kelompok ini adalah kelompok yang protes sekali. Karena Yesus itu sering banget melanggar aturan hukum buat mereka. Contoh, saudara, mereka pernah berantem sama Yesus gara-gara murid Yesus tidak cuci tangan sebelum makan. Mereka pernah berantem sama Yesus karena seringkali Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Saudara, hari Sabat adalah aturan yang paling dipegang oleh kelompok-kelompok agamis ini. Pokoknya waktu hari Sabat gak boleh kerja. Menyembuhkan orang itu berarti bekerja. Yesus, engkau tidak boleh menyembuhkan orang. Kenapa? Karena itu adalah melanggar aturan hukum Sabat. Saudara, Yesus sering bersitegang. Yesus sering katakan bahwa kamu tidak mengerti isi hati Tuhan dan sebagainya. Tapi ini adalah kelompok yang paling sering menekankan tentang aturan tidak boleh dilanggar. Dan kita tahu ceritanya. Nah, ceritanya adalah ahli Taurat ini salah satu di antaranya datang pada Yesus. Lalu mengatakan, "Guru, aku mau mengikut engkau." Saudara, respon Yesus harusnya apa? Haleluya, kan begitu kan ya? Ada seorang yang mau ikut aku, yang biasanya saling bersih tegang, mau ikut aku. Yesus akan terima dengan sangat senang. Aku bersyukur kepadamu, begitu kira-kira. Tapi ternyata Yesus mengatakan ini, saudara-saudara. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat. Saudara perhatikan, reaksi Yesus ini aneh atau tidak? Aneh. Kenapa aneh? Karena jawaban ketika ada seorang yang mengatakan aku mau ikut engkau, jawabannya harusnya apa? Dua, boleh dan tidak boleh, betul kan? Tapi Yesus tidak menjawab antara boleh atau tidak boleh. Yesus bilangnya apa? Serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini apa maksudnya? Kalau kita sekilas melihat perkataan ini, saudara, kita lagi melihat bagaimana kok Yesus ini awang-awang ya. Tapi sebenarnya Yesus ini sedang berbicara tentang satu realitas. Bahwa serigala itu punya tempat tinggal. Burung itu punya tempat tinggal. Tetapi anak manusia, Yesus sendiri, itu ditolak oleh dunia ini. Yohanes pasal 1 ayat 11 mengatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Kita tahu bahwa Yesus sedang berbicara tentang ajarannya. Yesus sedang berbicara tentang perintahnya. Yesus sedang berbicara tentang nilai kerajaan Allah yang dia bawa. Dan nilai kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus, jujur kata, adalah nilai yang ditolak oleh dunia. Amin. Saudara, seorang pemuda dalam sebuah kesempatan saya melayani di sebuah gereja mengatakan kepada saya, kok jujur-jujur sebagai seorang kontraktor, untuk menjadi seorang anak Tuhan itu tidak mudah, kata dia. Kenapa? Karena saya mesti urusan, kalau misalnya mau dapat tender dengan
kelompok tertentu atau dengan pihak tertentu, saudara-saudara, itu harus ada uang di bawah tangan. Oh, itu harus entertain orang. Harus begini, harus begitu. Kalau tidak melakukannya, tidak bisa dapat tender. Kalau mau jadi betul-betul pengikut Yesus yang sejati, gak bisa kaya lah kok. Bisa gak saudara-saudara? Halo? Bisa gak? Bisa, tapi susah, kaya. Tidak mudah. Saudara, anak muda ini mengatakan gak bisa. Gak bisa seperti yang lain. Kenapa? Karena kita tidak punya tempat di sini. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa mengikut Yesus itu ada satu konsekuensi. Kalau kita melakukan kebenaran, maka kita itu sadar bahwa kemungkinan besar, saya tidak mengatakan tidak akan, tapi kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan tempat di dunia, jujur. Kemungkinan besar kita akan sulit untuk hidup di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini adalah dunia yang menolak kebenaran. Bagaimana caranya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Kalau tidak dibalas kejahatan, gak akan tobat dia. Kita mesti sikat balik. Enak saja. Tapi kita diminta Tuhan untuk apa? Kita diminta Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Nah, padahal dunia kita adalah dunia yang selalu ungkit. Enak aja. Udah nyakitin saya berkali-kali, terus diampuni. Enak sekali Anda, kan begitu kan ya? Demikian ujar seorang istri yang berkali-kali marah dan ngamuk dan disakiti sama suaminya. Enak aja, masakan dengan gratis itu saya mesti mengampuni. Saudara-saudara, jujur ketika kita mau betul-betul mengikut Tuhan, maka ada banyak konsekuensi dan kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan tempat di dunia. Tidak bisa dapat tempat di dunia. Seorang anak remaja ngomong sama saya, kok gara-gara kamu khotbah kemarin gak boleh nyontek, saya dapat nilai jelek sendiri di kelas. Yang lain teman-teman nyontek, saya gak mau nyontek. Harusnya Tuhan membela umatnya, amin. Tuhan membela umatnya caranya gimana? Yang nyontek semua gak lulus, saya sendiri yang lulus. Begitu? Tidak. Yang nyontek dapat nilai bagus, saya dapat nilai jelek. Makanya Yesus bilang, lebarlah jalan menuju kebinasaan. Sempitlah jalan menuju kehidupan. Karena mengikut kehidupan itu sempit jalannya. Karena dunia kita menganut sistem yang lebar, yang luas, itu yang enak. Dan kamu harus ikut semuanya. Jujur-jujur saudara-saudara, memang hidup sebagai orang Kristen di dunia itu tidak enak. Hidup sebagai orang Kristen di dunia itu saudara, kemungkinan besar kita tidak dapat tempat di dunia. Dan Yesus kasih tahu konsekuensinya kepada sang ahli Taurat itu. Kamu mau ikut aku? Yesus gak bilang boleh, gak bilang gak boleh. Yesus cuma bilang, kalau mau ikut aku, engkau tidak akan dapat tempat di dunia. Kemungkinan besar tidak dapat tempat di dunia. Saudara, bukan cukup hanya kepada satu orang itu saja. Orang kedua datang pada Yesus. Orang kedua itu adalah murid Yesus. Dan murid Yesus itu mengatakan apa? Guru, izinkan aku pergi dahulu untuk apa? Menguburkan ayahku. Lalu Yesus mengatakan, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. So, perkataan Yesus ini kalau kita dengar saudara-saudara, kesannya adalah Yesus sedang ngajarin durhaka, betul gak? Wah, ini maling kundang nih, anak durhaka ini. Masa mau menguburkan ayahnya, tapi kemudian Yesus bilang gak usah, ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Iya gak? Saudara, dalam kebudayaan Chinese, kedukaan itu termasuk salah satu yang sakral sekali, betul ya? Makanya saudara bisa melihat bagaimana dalam kedukaan itu ada budaya di mana kalau misalnya orang tua mati atau meninggal, maksud saya, petinya gak boleh ditawar, betul ya? Kenapa petinya gak boleh ditawar? Karena kalau nawar kesannya gak menghormati orang tua, betul ya?
Saudara, bahkan untuk nawar peti aja nggak boleh, apalagi ini menguburkan orang tua nggak boleh. Wah, ini keterlaluan. Keterlaluan banget. Nah, saudara, sebenarnya Yesus tidak sedang berbicara dalam konteks hari ini. Yesus berbicara dalam konteks hari itu, dulu. Saudara, maksudnya apa? Menguburkan orang tua. Ada murid yang datang lalu bilang mau menguburkan orang tua. Yesus bilang, biarkan, ikutlah aku. Maksudnya Yesus apa? Saudara, waktu itu kubur itu adalah kubur batu. Tidak seperti kita sekarang kubur masuk ke tanah, tutup atau kremasi, enggak. Hari ini saudara, prosesi penguburan itu terjadi dalam satu momen. 1 hari atau dalam 3 hari atau 1 minggu. Tapi pada waktu Yesus tidak. Menguburkan orang itu jenazahnya ditaruh di dalam kubur batu. Lalu kemudian pintunya atau ditutup saudara-saudara. Dan jenazahnya dibiarkan saudara-saudara mengering. Menjadi tulang-tulang dalam waktu 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun kemudian tulang belulangnya akan dimasukkan dalam peti batu. Sarkofagus namanya. Pada zaman Yesus seperti inilah penguburan. Jadi ada masa penguburan itu tidak terjadi 1 hari atau 3 hari atau 1 minggu, tidak. Dikubur, masuk, selesai. Nanti tahun depannya lalu kemudian diambil, dimasukin ke dalam batu. Jadi orang muda itu waktu ngomong, izinkan aku menguburkan ayahku. Sebenarnya orang muda itu mau ngomong apa? Tuhan, nanti dulu ya. Aku selesaikan dulu urusan 1 tahun ini dulu ya. Baru aku ikut engkau. Maksudnya orang muda ini mau mengatakan, Tuhan nanti dulu ya. Nanti dulu baru aku ikut. Karena masih ada alasan lain. Cari alasan saudara-saudara. Yesus mengatakan itu masih bisa terjadi 1 tahun lagi. Jangan cari alasan, ikutlah aku, ikutlah aku. Saudara, Yesus itu sebenarnya sedang ngapain sih? Ada banyak orang hari ini mencari banyak alasan untuk ikut Tuhan. Saya ingat banget saudara waktu dalam satu pelayanan dengan seorang hamba Tuhan senior, datang ke sebuah rumah jemaat, lalu jemaatnya ini mengatakan, Pak tolong injili orang tua saya. Supaya orang tua saya bisa bertobat, begitulah kira-kira. Lalu hamba Tuhan senior itu, karena saya waktu itu masih praktek saudara, hamba Tuhan senior itu mengatakan, ayo Pak, Su datang ke gereja. Saudara, jawaban Susu itu apa? Nanti dulu, belum kepanggil, kan gitu kan ya. Saudara, memang orang-orang tua kita mungkin sebagian dari mereka itu merasa belum kepanggil karena mereka merasa masih menghormati budaya mereka yang dulu. Tetapi hari ini saudara ada orang-orang yang mengatakan nanti dulu, kenapa? Karena saya belum siap. Kalau jadi Kristen repot urusannya. Ada orang yang tidak mau jadi Kristen gara-gara kalau menikah gak boleh cerai. Gak enak. Kalau jadi Kristen gak boleh cerai, nanti dihukum Tuhan masuk neraka, kan begitu katanya. Jangan dulu lah, gak mau lah gitu. Mending yang lain dulu supaya lebih enak. Saudara, hari ini ada orang yang tidak ingin atau mengikut Yesus tidak ingin untuk apa? Untuk memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Saudara, panggilan untuk mengikut Yesus adalah panggilan untuk memprioritaskan Yesus di atas segalanya. Maksudnya adalah kita mungkin alasannya banyak. Tapi seharusnya kita betul-betul setia cari Tuhan. Saudara, saya seringkali guyon dengan mereka yang liburan, tanya, gimana liburannya? Wah asik, ceritanya luar biasa. Oh kita makan ke sini, kita makan mie ini, kita makan, wah ini bipang. Lagi rame katanya tuh ya. Bipang, antri segini jam loh Pak. Wah kita pergi ke sini, beli apa? Ayam bakar. Wah perjalanannya berapa? 2 jam Pak, 2 jam. Demi ayam bakar. Hari Minggu ke gereja mana? Waduh gak sempat Pak. Nggak tahu di mana gerejanya. Loh ayamnya kok tahu? Iya cari di Google. 2 jam cari. Ketemu air terjun foto. Tapi ke gereja nggak tahu Pak, nggak sempat. Saudara, kita melihat bagaimana prioritas itu kelihatan. Kita melihat bagaimana prioritas itu ditunjukkan. Bahkan termasuk bagaimana kita betul-betul saudara-saudara menjadikan 1 kali 24 jam. Kelihatan dari berapa banyak waktu kita pakai untuk Tuhan. Mungkin saudara kemudian berkata, Bapak enak jadi hamba Tuhan, kan kerjaannya full melayani Tuhan. Oh salah, Anda salah melihat. Baik hamba Tuhan, saya tidak suka ngomong ini, bukan hamba Tuhan. Karena menurut saya
Anda semua hamba Tuhan. Bahkan saya sangat yakin, kalau diukur-ukur mengasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang lebih mengasihi Tuhan daripada saya. Seriusan. Saya melihat terlalu banyak jemaat selama pelayanan saya 10 tahun di gereja ini. Saya kadang suka malu sendiri kalau lihat bagaimana ada jemaat-jemaat yang lebih mengasihi Tuhan. Serius, saya malu sendiri, saudara. Malu saya. Satu hal yang ingin saya katakan adalah, Anda meskipun bukan seorang hamba Tuhan full-timer gereja, tapi Anda tetap bisa melayani Tuhan dengan baik. Amin. Dalam pekerjaan Anda sebagai seorang istri, ibu di rumah, suami, ketika Anda melayani keluarga, Anda sedang melayani Tuhan. Ketika Anda sedang bekerja, Anda sedang melayani Tuhan. Lakukanlah pekerjaanmu dengan setia, dengan taat, dengan takut akan Tuhan. Itu pelayananmu buat Tuhan. Amin. Prioritas kita melayani Tuhan itu seharusnya menjadi sepenuh waktu. Seorang hamba Tuhan bernama A.W. Tozer, saudara-saudara, mengatakan, seorang murid yang sejati itu, kalau kita lihat saudara-saudara, tidak menjadikan kekristenannya itu sebagai part-time commitment. Komitmen part-time. Oh, kalau sudah waktunya gereja, baru gereja. Kudus, baru kudus. Nanti hari lain kudis. Enggak, saudara-saudara. Seorang murid yang sejati menjadikan seluruh hidupnya adalah bentuk kekristenannya. Bagaimana saya mengikut Tuhan, bagaimana saya melayani Tuhan, bagaimana saya menjadikan diri saya sepenuhnya dari pagi sampai malam melayani Tuhan. Sepenuh waktu melayani Tuhan. Itulah sebabnya hari ini tema kita adalah kuasa Yesus atas hidup kita. Saudara mengerti maksudnya apa? Maksudnya adalah begini. Ada banyak orang kesaksian. Kesaksiannya begini, saudara-saudara. Wah, Tuhan baik. Kenapa? Wah, karena saya doa dijawab Tuhan loh, Pak. Wah, Tuhan baik. Kenapa? Oh, karena saya begini. Wah, Tuhan baik loh, Pak. Wah, saya dihindarkan dari kecelakaan. Wah, saya begini. Wah, saudara-saudara, itu semua baik. Orang-orang yang demikian mengatakan Tuhan berkuasa atas hidup saya. Saya bisa melihat kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Tapi saya lebih tertarik mendengar kesaksian di mana Tuhan itu menolong saya untuk saya menghidupi hidup saya untuk takut akan Tuhan. Saya ditolong Tuhan, kuasa Tuhan nyata sekali memampukan saya untuk hidup benar. Memampukan saya untuk terus mencari Tuhan. Memampukan saya untuk bertobat hari ini. Memampukan saya untuk supaya saya disadarkan akan firman Tuhan. Memampukan saya supaya saya lebih baik dari hari kemarin. Memampukan saya supaya sungguh-sungguh saya ikut Tuhan. Bukankah itu kuasa Yesus yang paling besar dalam hidup orang percaya? Mengubah hati, membuat hati kita mengasihi Dia. Mujizat terbesar bagi saya adalah pertobatan. Mujizat terbesar bagi saya adalah pertobatan. Mujizat terbesar adalah hidup yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Menutup khotbah hari ini, satu pertanyaan saja sebelum saudara pulang ke masing-masing, saudara-saudara, hidup saudara masing-masing. Bisakah saudara bertanya pada diri saudara sendiri, seberapa besar kuasa Yesus atas hidup saya? Seberapa besar kuasa Yesus atas hidup saya? Seberapa besar saya meresponinya? Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Izinkan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menaruh diri dan hati kami, pikiran dan jiwa kami untuk mengasihi-Mu. Ampuni Tuhan jika ada hal-hal yang seharusnya kami benar bereskan dalam hidup kami. Ampunilah dan layakkanlah kami menghidupi hidup yang setia kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah mereka semua dan biarlah kami semua mengalami Tuhan, kuasa-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Baik saudara, mari kita meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kuasa Tuhan begitu besar
Mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai respon kita atas firman Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Ya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sekali lagi kita katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk janji Tuhan yang akan selalu menolong kami Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menolong kami untuk kami meyakini senantiasa akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah
yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat pada tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan ini. Dan persembahan ini boleh dipakai ya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja di tempat ini. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk berita firman Tuhan yang menolong kita, mengingatkan kita bahwa kuasa Tuhan Yesus atas hidup kita bukan hanya berarti mujizat, hal-hal yang spektakuler, bukan hanya itu, tetapi respon kita, kesediaan kita untuk mengikut Tuhan. Artinya itu berarti Tuhan sepenuhnya berkuasa atas hidup kita sebagai murid-muridnya, sebagai pengikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam aktivitas kita bergereja di GKY Citra. Yang pertama adalah kebaktian doa Rabu malam, dilakukan secara hybrid, dan tema yang akan kita renungkan pada hari Rabu ini adalah tentang tokoh Gehazi, dengan subtema Bujang yang Tamak yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Albert Kurniawan. Mari Bapak Ibu sekalian kita hadir dalam kebaktian doa malam yang diadakan pada hari Rabu tanggal 14 September pukul 19.30. Yang kedua, kita Komisi Pasutri kita akan mengadakan persekutuan pada hari Sabtu ini tanggal 16 September pukul 7:30 malam, dilakukan juga secara hybrid, onsite dan Zoom. Temanya menarik, 2 in 1. Pembicaranya adalah Pendeta Ridwan Huta Barat. Ini berbicara mengenai kehidupan rumah tangga, suami dan istri yang memiliki banyak perbedaan, tapi bagaimana perbedaan itu menjadi saling melengkapi. Tidak dipertajam menjadi perpecahan, tetapi saling melengkapi di dalam kesatuan keluarga. Mari kita hadir, kita mengikuti persekutuan Pasutri ini. Yang berikutnya adalah remaja. Remaja akan mengadakan coffee, temanya menarik juga Bapak Ibu, tanggal 24 September hari Sabtu, jadi 2 Sabtu lagi ya, pukul 3 via Zoom, jadi online. Temanya adalah menang atas game atau menang dalam game. Kira-kira berisi mengenai bagaimana kita bisa melepaskan diri dari kecanduan game. Nah, mari Bapak Ibu yang punya anak atau cucu remaja, ajaklah mereka mengikuti, karena ini tema yang sangat up to date, yang sangat relevan untuk anak-anak remaja Kristen pada masa sekarang. Ya, silakan untuk pendaftaran mendapatkan link Zoom bisa menghubungi Bapak Guru Injil Andrian. Yang berikutnya adalah tanggal 25 September dan 23 Oktober tahun ini akan diadakan pembinaan untuk para koordinator, pemerhati, dan juga untuk majelis. Diadakan pada pukul 12:30 sampai pukul 2 siang. Mari Bapak Ibu mendaftarkan diri kepada gembala wilayah masing-masing dan mengikuti pembinaan ini. Sudah sekian lama mungkin ya kita tidak berkumpul untuk mengikuti pembinaan secara onsite, khususnya untuk koordinator dan pemerhati. Mari kita bersama-sama mendaftarkan diri untuk mengikuti pembinaan ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kita sekalian. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama untuk gereja kita, GKY Citra Garden. Bapak yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan kepada kami, khususnya lewat khotbah yang kami renungkan pada pagi hari ini. Mengingatkan kami bahwa ketika Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kami, bukan saja mengikuti doa-doa kami dikabulkan seperti yang kami inginkan, tapi lebih daripada itu yaitu ketika kami mau dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kami mau menjadi pengikut Tuhan yang berkomitmen sepenuhnya, memuliakan nama Tuhan, mengikuti kehendak-Mu. Dan kami rindu GKY Citra Garden bisa menjadi satu tubuh Kristus yang mengajak kami, memotivasi kami untuk selalu menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Kami bersyukur sebagian besar mungkin, dan kami harapkan semua di antara kami sudah menjadi pengikut-Mu. Pelayan-pelayan-Mu yang setia, yang melayani Engkau bukan cuma di lingkungan gereja, tapi juga dalam lingkungan keluarga, pekerjaan maupun pergaulan kami.
Kami rindu lewat semua kegiatan yang diadakan oleh GKI Citra Garden, kami betul-betul terus bertumbuh di dalam mengikut Tuhan, bertumbuh di dalam relasi kami kepada Tuhan, bertumbuh di dalam komitmen kami, kasih kami kepada Tuhan, dan kiranya dengan pimpinan-Mu itu bisa terwujud di dalam kehidupan keseharian kami. Kami berdoa untuk kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, jemaat ataupun simpatisan GKI Citra Garden yang hari ini mengalami pergumulan. Kami rindu Allah Roh Kudus menolong memberikan kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan. Di dalam pergumulan ini kami dimampukan menghadapi dan menyelesaikannya. Bahkan lebih daripada itu, kami makin bertumbuh di dalam Engkau. Kami yang bergumul di dalam sakit penyakit, mari Tuhan jamah dan tolong untuk memberi kesembuhan. Kami yang bergumul di dalam hal ekonomi, mari Tuhan berikan jalan keluar. Berikanlah pimpinan kepada kami, hikmat kepada kami, bagaimana kami bisa terus survive, bagaimana kami bisa bekerja dengan baik, kami bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami bisa menjalani pekerjaan yang sedang kami jalani sekarang untuk kemuliaan nama-Mu. Pergumulan apapun, mari Tuhan memimpin dan menolong kami. Sungguh Tuhan, supaya kami makin bertumbuh di dalam Engkau lewat pergumulan ini. Dan ketika kami sudah bisa menyelesaikannya, kami melihat betapa Tuhan membentuk kami, membimbing dan memimpin kami lewat pergumulan-pergumulan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau mau memimpin kami, dan kami sungguh rindu untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia sampai akhir. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang disayangi oleh Tuhan, mari arahkan diri kita kepada Tuhan. Itu sebabnya pulanglah di dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Silakan bersaat teduh.